Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian, di mana Yesus menyampaikan kepada para muridnya perihal derita sengsaranya, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Bahkan bagaimana nantinya ia akan mati, dibunuh, dan kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus juga menegaskan syarat bagi setiap orang yang mau mengikuti Dia, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Para sahabat yang terkasih, dalam kacamata dunia, syarat ini sungguhlah tidak mengenakan. Secara manusiawi, saya yakin dalam kehidupan sehari-hari, kita mendamba-dambakan hidup yang nyaman, bahkan pastinya juga menghindari yang namanya susah dan derita. Namun apa yang kita dengar dalam sabda Tuhan hari ini, nampaknya kok panggilan mengikuti Yesus justru kita dihadapkan pada aneka derita sengsara. Apa yang mau disampaikan oleh sabda Tuhan hari ini kepada kita sekalian? Mari sejenak kita merefleksikannya dalam terang iman. Pertama-tama, mengikuti Yesus perlu kesiapan diri, sikap yang total, tidak setengah-setengah, membuka diri untuk mengalami Yesus itu sendiri. Ya, keterbukaan diri menandakan bahwa kita membiarkan Yesus tinggal dalam diri kita. Kemanapun kaki kita melangkah, ke situ Yesus kita bawa dan kita hadirkan dalam laku-laku hidup kita. Lantas salib seperti apa yang harus kita pikul? Tentu para sahabat yang terkasih, jangan kita bayangkan bahwasannya kita harus memikul kayu salib kemanapun kita pergi. Melainkan spiritualitas salib di sini ialah keseluruhan pergumulan hidup kita. Baik dikala kita senang maupun dikala susah, kita tetap setia memikul salib hidup kita. Jika saat ini ada di antara kita yang merasa hidupnya sedang dilanda aneka masalah, pergumulan, beban yang berat, ya itulah bagian dari salib yang harus kita pikul. Juga jika saat ini kita merasa tidak ada seorang pun yang memahami hidup kita, ya itu juga bagian dari salib hidup kita. Namun para sahabat yang terkasih, satu hal yang harus kita sadari, bahwa salib utama kita ialah iman kita akan Kristus Tuhan, di mana kita tetap percaya di saat kita dihadapkan pada pergumulan masalah hidup yang serba sulit. Juga dikala kita merasa bahagia, kita merasa penuh dengan sukacita, iman kita tidak pernah berubah. Inilah yang akan selalu kita bawa sampai akhir hayat nanti. Maka berjuanglah di tengah badai kehidupan yang tak menentu ini, yang kapan saja bisa mengombang-ambingkan hidup kita. Tentu kita juga harus mendasari perjuangan ini pada Kristus sendiri. Di dalam Dia kita memperoleh kekuatan, di dalam Dia kita memperoleh kemenangan. Sebaliknya, dikala kita sudah mulai perlahan-lahan mengabaikan Tuhan Yesus dalam perjuangan hidup kita, saat itu pula lah kegagalan,
perlahan-lahan juga menggerogoti hidup kita. Maka berjuanglah untuk setia berjalan bersama Tuhan Yesus, hingga akhirnya kita dimampukan menancapkan salib iman ini di puncak Golgota kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.